Give it to me like. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti dengan NIM 2022-021013. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan materi pengenalan sistem terdistribusi, RPC, Treat Client Server Again, sistem operasi, dan komponen File Service Interface. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah jaringan komputer yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas bersama. Komponen-komponen dalam sistem ini beroperasi secara paralel dan tersebar di berbagai lokasi geografis. Nah, kemudian komponen utama sistem terdistribusi terbagi menjadi 3, yaitu node, middleware, dan jaringan komunikasi. Untuk node atau biasa disebut dengan unit dasar dari sistem, biasa berupa komputer atau perangkat jaringan lainnya. Terus yang kedua, middleware atau lapisan perangkat lunak yang berada antara sistem operasi dan aplikasi, memungkinkan komunikasi dan manajemen data di berbagai node. Kemudian yang ketiga, jaringan komunikasi atau infrastruktur yang memungkinkan transfer data dan pesan antar node. Nah, kemudian selanjutnya arsitektur sistem terdistribusi juga terbagi menjadi 3, yaitu client server, peer-to-peer atau P2P, dan multi-tier. Nah, untuk yang pertama, client server. Klien mengirim permintaan ke server yang kemudian merespon permintaan tersebut. Yang kedua, peer-to-peer, yaitu semua node memiliki peran yang setara dan dapat bertindak sebagai klien maupun server. Kemudian untuk multi-tier, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa lapisan, misalnya lapisan persentase, logika bisnis, dan penyimpanan data untuk memisahkan tanggung jawab dan meningkatkan skalabilitas. Nah, kemudian selanjutnya untuk karakteristik sistem terdistribusi, yaitu yang pertama transaksi. Transaksi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama transaksi lokasi, transaksi akses, transaksi migrasi, dan transaksi replikasi. Nah, untuk transaksi lokasi, yaitu pengguna tidak perlu tahu di mana data atau sumber daya berada. Untuk transaksi akses, cara akses ke sumber daya tidak berubah terlepas dari lokasinya. Kemudian transaksi migrasi, yaitu sumber daya dapat berpindah tempat tanpa mempengaruhi operasi sistem. Terus yang keempat, transaksi replikasi. Nah, pengguna tidak perlu tahu berapa banyak saluran data atau pengguna tidak perlu tahu berapa banyak salinan data yang ada. Yang kedua, ketersediaan dan reliabilitas. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu redundansi dan fault tolerance. Untuk redundansi, data dan layanan dapat direplikasikan untuk meningkatkan ketersediaan dan kendala. Untuk fault tolerance, yaitu sistem dapat terus beroperasi meskipun ada komponen yang gagal. Nah, untuk ketiga, skalabilitas. Sistem ini dapat diperluas dan menambahkan lebih banyak komputer tanpa mengorbankan kinerja. Yang keempat, konsistensi. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu konsistensi data dan konsistensi operasi. Nah, untuk konsistensi data, data yang direplikasikan di berbagai lokasi harus tetap konsisten.
Kemudian yang kedua konsistensi operasi, yaitu operasi yang dilakukan pada setiap sistem harus memberikan hasil yang konsisten. Nah, di sini contoh implementasi sistem terdistribusi, yaitu yang pertama sistem berkas terdistribusi. Nah, di sini dia menyediakan akses ke berkas di berbagai komputer seolah-olah berkas tersebut berada di satu sistem. Kemudian yang kedua, sistem database terdistribusi. Database yang tersebar di berbagai lokasi tetapi tampak sebagai satu entitas bagi pengguna. Kemudian yang ketiga, cloud computing, yaitu penyediaan sumber daya komputasi sebagai layanan melalui internet memungkinkan akses on demand dan skalabilitas dinamis. Nah, untuk materi yang kedua, RPC. RPC adalah metode bagi program untuk menjalankan prosedur atau fungsi di komputer lain melalui jaringan tanpa harus secara eksplisit menangani komunikasi detail seperti pengiriman pesan atau sinkronisasi. RPC menyederhanakan pengembangan aplikasi terdistribusi dengan menyembunyikan detail implementasi jaringan. Adapun keuntungan dari RPC, yaitu yang pertama transparansi. Transparansi memungkinkan pemanggilan prosedur jarak jauh seolah-olah mereka adalah prosedur lokal. Kemudian yang kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan ini yaitu menyederhanakan pengembangan aplikasi terdistribusi dengan menyembunyikan detail implementasi jaringan. Kemudian yang ketiga, portabilitas, yaitu memungkinkan interoperabilitas antara sistem yang berbeda. Adapun contoh implementasi RPC, yaitu yang pertama Sun RPC. Sun RPC ini salah satu implementasi RPC yang banyak digunakan di sistem operasi Unix. Kemudian yang kedua, Java RMI atau Remote Method Invocation, yaitu implementasi RPC untuk bahasa pemrograman Java. Kemudian Microsoft DCOM, yaitu Distributed Component Object Model, yaitu implementasi RPC untuk lingkungan Windows. Nah, untuk materi selanjutnya, Thread Client Server. Dalam model Thread Client Server, baik klien maupun server menggunakan multi-threading untuk menangani tugas atau permintaan secara paralel. Setiap thread dapat menjalankan tugas independen, memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan responsif. Nah, adapun komponen utama dalam thread client server, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu thread pada sisi klien dan thread pada sisi server. Untuk thread pada sisi klien, yaitu klien menggunakan beberapa thread untuk mengirim permintaan server ke paralel. Setiap thread klien dapat menangani tugas yang berbeda, seperti pengiriman data, permintaan informasi, atau pengolahan hasil dari server. Nah, untuk thread pada sisi server, yaitu server menggunakan beberapa thread untuk memproses permintaan dari klien secara paralel. Setiap thread server menangani satu permintaan klien, memungkinkan server untuk melayani beberapa klien secara simultan. Nah, selanjutnya untuk materi sistem operasi. Sistem operasi atau operation system, atau biasa juga disingkat menjadi OS, adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Nah, adapun fungsi utama dari sistem operasi, yaitu yang pertama sistem manajemen proses, manajemen memori, manajemen penyimpanan, manajemen perangkat input-output, manajemen file, dan keamanan dan proteksi. Untuk yang pertama, manajemen proses.
Manajemen proses ini mengelola proses yang berjalan di sistem termasuk penjadwalan, eksekusi, dan terminasi. Kemudian yang kedua, manajemen memori, yaitu mengalokasikan dan mengelola ruangan memori untuk proses yang berjalan. Kemudian yang ketiga, manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan ini mengelola penyimpanan data di perangkat seperti hard disk, SSD, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, manajemen perangkat input-output, yaitu mengelola komunikasi antara sistem dan perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manajemen file ini yaitu mengelola penyimpanan, pengambilan, pembuatan, dan penghapusan file di sistem penyimpanan. Oke. Selanjutnya untuk komponen file service interface. File service interface adalah bagian dari sistem operasi yang menyediakan antarmuka bagi aplikasi dan pengguna untuk mengakses file dan direktori yang disimpan di sistem penyimpanan. Nah, adapun komponen utama file service, yaitu yang pertama, file system interface, yaitu mereka menyediakan metode bagi aplikasi untuk melakukan operasi file seperti pembuatan, penghapusan, pembacaan, dan penulisan file. Yang kedua, file naming. File naming ini menyediakan mekanisme untuk menamai dan mengatur file dalam struktur direktori. Kemudian, yang ketiga, file access methods, yaitu menyediakan berbagai metode untuk mengakses data dalam file, termasuk akses sekuensial, akses langsung, dan akses indeks. Kemudian yang terakhir, directory structures, yaitu mengelola struktur directory yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan file. Struktur ini bisa berupa single live, two level, three struktur, atau ancient graph directory. Oke, baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.